Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rahman Ilyas, Sarjana Administrasi Publik, Magister Administrasi Publik, seorang dosen pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Sebagai seorang dosen, saya diwajibkan untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di bidang pengajaran, saya mengampu mengajar mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi. Dan mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan, dari prodi yang dibebankan di mata kuliah ini adalah 1. CPL Sikap, memiliki moral dan berakhlakul karimah yang dilandasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kemudian, kedua, CPL Keterampilan Umum, mampu menerapkan teknologi informasi baik secara sederhana maupun kompleks dalam kebijakan publik, pemerintahan daerah, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, dan manajemen publik. Selanjutnya, keterampilan khusus, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam implementasi dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sesuai bidang keahlian dan keilmuan. Kemudian CPL Pengetahuan, menguasai secara umum teori dan perkembangan ilmu sosial, kebijakan publik, pemerintahan daerah, administrasi pembangunan, administrasi keuangan, dan manajemen publik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami hakikat filsafat, filsafat ilmu, dan filsafat administrasi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami aliran-aliran filsafat dan relevansinya terhadap ilmu administrasi. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu administrasi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami paradigma ilmu administrasi klasik dan modern. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami paradigma kritis dan postmodern dalam ilmu administrasi. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami etika, administrasi, dan moralitas birokrasi. CPMK 7, mahasiswa mampu memahami refleksi filsafat manusia dalam konteks administrasi. CPMK 8, mahasiswa mampu memahami filsafat ilmu dan inovasi administrasi. CPMK 9, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil perkuliahan filsafat ilmu administrasi dalam bentuk kelompok tugas untuk tampil presentasi. Deskripsi singkat mata kuliah filsafat administrasi adalah membahas dasar-dasar filosofis yang melandasi ilmu administrasi, termasuk hakikat ilmu, metode ilmiah, serta perkembangan paradigma keilmuan dalam administrasi publik, bisnis. Kemudian mahasiswa diajak untuk memahami cara berpikir kritis, reflektif, dan sistematis dalam menelaah konsep-konsep administrasi serta menilai relevansinya teori dan praktik administrasi dalam konteks sosial, politik, dan etik. Mata kuliah ini juga memperkenalkan pendekatan filsafat ilmu dalam menganalisis kebijakan, manajemen, dan birokrasi secara mendalam dan konseptual. Untuk materi pembelajaran dari mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi ada 8 poin. 1 adalah pengantar filsafat ilmu dan filsafat administrasi. Kemudian yang kedua, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu administrasi. Yang ketiga, paradigma ilmu administrasi klasik dan modern. Yang keempat, paradigma kritis dan postmodern dalam ilmu administrasi. 5. Etika administrasi dan moralitas birokrasi. 6. Refleksi filsafat manusia dalam konteks administrasi. 7. Filsafat ilmu dan inovasi administrasi. Dan terakhir, 8 adalah presentasi dan diskusi kritis mahasiswa untuk melahirkan dan memunculkan jurnal ilmiah yang nantinya bisa diterbitkan sesuai dengan standar penelitian. Untuk sistem pembelajaran di mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi adalah menggunakan mode pembelajaran hybrid, yaitu ada kelas tatap muka di dalam ruangan secara offline dan juga ada kelas tatap muka secara maya atau online. Untuk metode perkuliahan yang digunakan adalah menggunakan
Satu, discovery learning. Yang kedua adalah presentasi. Yang keempat adalah brainstorming. Dan yang kelima adalah problem based learning. Dari kelima aspek metode yang digunakan tadi diharapkan mampu untuk memaksimalkan perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu administrasi. Kemudian untuk aspek penilaian ada 5 poin penting yang perlu digarisbawahi di sini. Satu, yaitu aspek kehadiran yang nilainya adalah 15%. Kemudian ada aspek tugas individu yang termasuk keaktifan di dalamnya yang nilainya 10%. Kemudian aspek tugas kelompok yang nilainya 10%. Dan ada aspek UTS yang nilainya sekitar 25%. Terakhir yaitu ujian akhir semester yang nilainya adalah 40%. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai rambu-rambu dalam penyusunan dokumen pernyataan diri untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat dalam menjalani sertifikasi dosen. Baik, selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang keberapa ini? Kedua, ketiga, keempat. Dan kita akan kembali ke materi yang kemarin, yaitu mengenai filsafat ilmu administrasi, ya, khususnya administrasi publik. Jadi apa kaitannya administrasi publik ya dengan ilmu filsafat? Ya? Kenapa kok kita harus belajar filsafat di mata kuliah ilmu administrasi publik? Berikut ada slide yang saya tampilkan ya. Jadi filsafat administrasi publik ya. Dalam sebuah kaidah filsafat ada 3 aspek yang dikaji di dalamnya ya. 3 aspek itu adalah satu, yaitu aspek ontologis. Apakah aspek ontologis tersebut ya? Jadi ontologis itu adalah kita berbicara tentang hakikat, berbicara tentang hakikat atau substansi dari keberadaan eksistensi ilmu itu berada, ya, atau titik fokus ya dari sebuah administrasi publik ya. Jadi hakikatnya itu apa ya? Hakikat dari administrasi publik itu apa? Kalau Woodrow Wilson mengatakan public administration ya, adalah suatu cara ya, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik ya, maka kalau pendekatannya kekinian berarti administrasi publik itu hakikatnya adalah suatu ilmu ya, yang mempelajari atau metode atau tata cara ya, untuk mengelola keberadaan negara dalam upaya menjalankan pelayanan publik ya. Jadi itu ya hakikat dari sebuah ilmu ya. Yang kedua ada aspek epistemologis ya. Epistemologis itu apa ya? Metodologi ya, atau cara ya. Cara tentang bagaimana mempelajari ya, mengevaluasi, menyelesaikan sebuah masalah khususnya dalam hal public administration. Kalau konteksnya administrasi publik ya, berarti kita fokusnya kemana? Jadi kan dulu mata kuliah pengantar itu kan ada fokus, ada lokus ya. Fokus administrasi publik ada yang masih ingat apa? Jadi ada yang masih ingat ya. Jadi ada fokus, ada lokus ya. Kalau fokus itu adalah apa yang kita pelajari ya, keilmuan apa yang bisa kita adopsi, falsafah keilmuan apa yang bisa kita cari tahu ya. Sedangkan kalau lokus adalah letak di mana keilmuan itu dipraktekkan, diperagakan dalam rangka upaya apa? Ya menerjemahkan tadi. Ya, menerjemahkan tadi falsafah ilmu administrasi publik ya. Seperti itu ya. Jadi kalau lokusnya administrasi publik itu ada di public affair dan public interest ya. Kemudian kalau fokusnya ada di teori manajemen dan teori organisasi, keduanya ini harus bertemu ya, dalam sebuah apa? Dalam sebuah implementasi pelayanan publik ya. Jadi metode ya. Epistemologi itu adalah metode atau cara. Kemudian ada aksiologis ya. Aksiologis itu apa? Nilai manfaat ya. Jadi keberadaan public administration ya, yang kita pelajari pada saat ini itu harus memberikan manfaat ya. Apa manfaatnya? Ya kalau konteksnya pelayanan publik berarti pelayanan publik yang baik ya, pelayanan publik yang bermanfaat ya.
sesuai dengan hadirnya suatu negara, yaitu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar ya, seperti pendidikan, ya, kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi 3 aspek ini adalah yang akan kita pelajari di mata kuliah filsafat administrasi publik ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi. Ontologisnya apa ya? Dari ada hakikat ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Coba mungkin bisa disebutkan slide selanjutnya yang akan kita jelaskan ya, mengenai mekanisme ya, dampak dan manfaat dari adanya falsafat ya, atau filsafat administrasi publik. Bisa kita lihat di slide ya, bahwasanya negara yang maju itu bukan apa? Ada yang bisa baca itu? Bukan ditentukan oleh tenaga ahli yang datang ke kita, tapi ditentukan oleh negara yang banyak wira swasta lokalnya. Kenapa? Kaitannya dengan public administration, tata kelola negara itu apa? Karena kunci dari negara maju itu adalah di dalam sebuah negara itu ada komunitas lokal ekonomi development yang kuat, seperti yang diutarakan oleh Edward J. Berkeley. Jadi ketika ada hantaman krisis global, lokal dan lain sebagainya itu tidak mempengaruhi. Dan pemimpin yang memiliki filosofis kepemimpinan yang baik serta memiliki kepedulian kepada besarnya sebuah bangsanya, maka dia akan memperhatikan sektor tersebut. Ya. Jadi tadi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, ya. Apalagi ada yang masih ingat, pembuat ini aja sampai sekarang belum selesai. Ya. Pendidikan masih mahal ya, UKT kampus masih tinggi ya, misalnya dia dan lain sebagainya. Kemudian kesehatan juga tahu banyak seperti itu ya. BPJS itu kalian tahu sendiri ribetnya bagaimana ya. Puskesmas tidak tahu-tahu selalu lempar ke RSUD. RSUD itu juga di sana bermasalah dan lain sebagainya ya. Itu menunjukkan bahwa dua itu belum selesai. Berarti filsafat kepemimpinan kita itu belum baik dan belum menyentuh kepada nilai manfaat. Nilai aksiologisnya itu belum dapat. Itu yang menjadi PR saat ini. Sedangkan dalam memimpin sebuah negara itu harus secara ontologis harus ada ya, secara epistemologis juga harus ada. Dan ini yang paling penting, nilai manfaat atau aksiomatis dari aksiologis itu harus ada. Oke, dari sini mungkin ada yang mau bertanya. Siapa silakan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Bapak izin bertanya apa hubungan administrasi dengan manajemen? Baik ya, apa kaitannya ilmu administrasi dengan manajemen? Kalau orang manajemen mengatakan administrasi itu bagian dari manajemen. Cara menjalankan manajemen itu kan dengan prosedur administratif. Sedangkan kalau kita orang administrasi, khususnya administrasi publik, manajemen itu sebuah instrumen atau alat, seperti yang kita ilustrasikan di slide tadi. Jadi bahwasanya inti dari public administration itu adalah manajemen. How to manage of public policy, how to manage of public fund, how to manage of public interest. Lalu bedanya di mana? Dan kedua bidang ilmu ini kan saling klaim. Satunya bilang alat, satunya bilang instrumen dan lain sebagainya. Tapi kalau administrasi publik dasarnya kan turunan dari political science. Kan di paradigma satu itu ada dikatakan bahwasanya ada dikotomi administrasi publik dengan politik, dikotomi administrasi dan politik. Jadi misal seperti ini, kalian ingin menyelesaikan masalah dengan pendekatan administratif, berarti itu masuk administrasi. Jadi sesuai prosedur. Kalau mau tes ya, kalau mau lulus di Unisma harus ikut tes tutor ya. PPA itu kan administratif. Tapi ada pendekatan politis ya, yang dimana survei serta PPA-nya sebagai syarat semata ya,
itu yang disebut dengan penyelesaian model politis. Kenapa kok dipisah? Ada dikotomi antara political dan administration. Karena terjadi ketimpangan di antara keduanya. Mengelola sebuah pemerintahan kalau pendekatannya politik penuh, yang jadi adalah masalah. Dinasti politik akan terjadi, korupsi akan merajalela. Karena apa? Saat ini negara kita itu belum dewasa secara politis. Lalu terbukti mau nyalon kepala daerah aja biayanya berapa, setor ke partai berapa. Itu menunjukkan bahwasanya kita belum dewasa secara demokrasi dan politis. Kalau sudah dewasa, polisi itu kurang, tidak memerlukan biaya, hanya bermodalkan trust, hanya bermodalkan kepercayaan. Sedangkan kita kan tidak cukup itu, butuh materi di dalamnya. Jadi kita masih jauh dari kata political ideal. Nah, tadi kita kembali ya, kaitannya manajemen dengan administrasi itu di situ. Kalau kita mengadopsi teori-teori yang ada di ilmu manajemen, sedangkan manajemen itu mengklaim bahwasanya administrasi adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan tata kelola. Makanya kalau di manajemen itu ada siapa tokoh yang terkenal itu? Saya kok lupa siapa itu? Peter Drucker yang menyatakan bahwasanya untuk menyederhanakan sebuah masalah kita butuh yang namanya tata kelola atau manajemen. Sedangkan di administrasi publik ada statement user untuk membuat suatu bentuk pemerintahan yang efektif serta efisien, kita membutuhkan penghapusan praktek spoil system dan mengadopsi nilai-nilai sektor privat termasuk ilmu manajemen dan organisasi. Jadi dari ilustrasi di atas ya, bisa kita melihat di manakah ilmu publik itu berada. Jadi administrasi publik ya, yang di bagian di luar itu disebut dengan organisasi. Ya. Jadi organisasi adalah sebuah wadah. Kalau kita negara berarti pemerintah. Kemudian ada manajemen. Jadi inti dari administrasi itu adalah manajemen. Kenapa kok manajemen ya? Karena kita dalamnya ada kaidah-kaidah mengenai tata kelola sebuah kebijakan yang berpendekatan pada tadi public welfare dan public interest, Kemudian inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Kenapa kok kepemimpinan? Karena sebuah kebijakan yang baik itu lahir dari pemimpin yang baik. Sebuah pemerintahan yang baik itu lahir dari pemerintahan yang baik. Makanya kepemimpinan itu adalah ruh dari manajemen. Jadi manajemen itu intinya adalah kepemimpinan. Kemudian dalam kepemimpinan ada satu lagi, yaitu kebijaksanaan. Itu yang menjadi instrumen penting atau instrumen utama dalam sebuah kepemimpinan. Dari inti falsafah inti dari public administration adalah sebenarnya seperti tahu banyak ini tangan ya. Terus kita begini. Ya. Maksudnya apa Pak? Jadi maksudnya adalah bagaimana kita mengakomodir sumber daya yang ada, ya, potensi yang ada, ya, dengan menggunakan perintah. Itu yang disebut dengan administrator. Yang orientasinya apa? Pelayanan publik. Jadi berbicara tentang filsafat administrasi publik, berarti kita berbicara mengenai kaidah-kaidah ya, tata cara mengelola sebuah negara. Ya kalau usah jauh-jauh, kita ke skala kecil aja. Ya pemerintahan kecil, pemerintahan daerah. Di dalam pemerintahan daerah sendiri ya, itu terjadi berbagai macam pergeseran. Dari yang dulu sentralistik, sekarang menjadi desentralisasi. Dan ada perdebatan dalamnya. Bahkan ada tesis terbaru yang dibahas dengan antitesis terbaru ya, yaitu pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan daerah di era Ghani. Era Ghani itu apa? Ya era dinasti politik. Ini yang sedang terjadi saat ini di negara kita. Ya.
Jadi dulu pendulum sebuah kekuasaan yang dulunya sentralistik ya, dari pusat ya, yang mendikte daerah, kini daerah diberikan kebebasan seluas-luasnya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 14 yaitu pemerintahan daerah ya, di mana pusat hanya diberikan 3 kesempatan ya, yaitu dekonsentrasi ya, dan tugas pembantuan ya, untuk mewujudkan tadi pemerintahan daerah. Nah, apa yang bergeser ya? Kalau dulu sentralistik ya, daerah itu dipimpin langsung ya, merumuskan kebijakan itu terpusat satu arah, satu komando. Sekarang berubah ya. Setiap daerah tak ubahnya seperti kerajaan kecil ya. Makanya tidak heran muncul fenomena korupsi di daerah-daerah. Karena apa? Daerah itu diberikan kekuasaan seluas-luasnya ya, untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Akhirnya muncul raja-raja kecil di daerah. Dan ini ya menjadikan pergeseran nilai ya, yang dulunya sentralistik governance ya, kemudian bertabrakan dengan desentralisasi governance. Izin bertanya Pak. Ya silakan, alias siapa? Nama saya Dadi Bagus Wicaksono, NPM 22 Nilai manfaat administrasi pabrik secara aksiologis. Seperti apa? Seperti apa? Oke ya, jadi ada 3 nilai aksiologis dalam sebuah public administration. Itu nilai etik. Kenapa kok nilai etik? Karena kita harus bergerak pada itu. Ya. Dalam merumuskan sebuah kebijakan, kita harus melihat nilai etik. Bagaimana pemerintah itu memiliki integritas ya. Integritas dalam hal merumuskan kebijakan. Jadi kebijakan itu harus bernilai manfaat. Ya. Bukan nilai kepentingan kelompok tertentu. Kemudian ada estetika. Estetika itu apa? Keindahan atau seni dari pemerintah dalam mengelola sebuah negara. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebijakan yang indah. Kebijakan yang indah seperti apa? Jadi kebijakan yang indah itu ya tidak tidak ya, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar memberikan nilai manfaat ya, dan indah untuk dilihat. Pernah dengar ada suatu kebijakan sendiri? Banyak kan? Pernah dengar ada kebijakan terus jadi kerusuhan? Pernah kan? Jadi itu harus memiliki nilai estetika. Estetika itu tidak bisa membuat gaduh. Jadi kebijakan itu harus menyejukkan. Kebijakan itu harus menyentuh nilai-nilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian yang terakhir ada delivery of public service. Jadi kebijakan itu harus sampai, kebijakan itu harus delivery kepada siapa? Kepada subjek kebijakan atau masyarakat. Apa saja? Ya tadi kalau kita berbicara pendidikan, berarti harus pendidikan itu harus menyentuh keseluruhan, bukan pendidikan tak ubahnya sebagai privilege untuk kaum tertentu. Begitu pula dengan kesehatan. Kesehatan harus menyentuh kepada seluruh aspek. Jadi kelas-kelas harus dihapus harusnya. Kelas-kelas di itu apa? Di BPJS harus dihapus. Ya. Harusnya pelayanannya sama. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Kenyataannya ya beda. Itulah negara yang sedang proses ke situ. Ya. Baik, itulah tadi serangkaian perkuliahan dan materi yang telah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentunya bermanfaat ya. Dan ada nilai kontributif di dalamnya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat, pemimpin ideal adalah sosok yang berjiwa pelayan, memiliki empati, kejujuran, keadilan, dan integritas sehingga kepemimpinan menjadi sarana untuk kebaikan bersama dan alat kekuasaan pribadi. 3. Integrasi antara kuasa dan pelayanan. Tantangan kepemimpinan adalah menyatukan kuasa dan pelayanan. Kuasa tanpa pelayanan cenderung otoriter, sedangkan pelayanan tanpa kuasa lemah. Pemimpin ideal memakai kuasa untuk melayani sesuai prinsip survival
leadership. 4. Relevansi dalam praktik pemerintahan modern. Pemerintahan modern berupaya menyeimbangkan kuasa dan pelayanan melalui demokrasi dan transparansi. Namun, penyimpangan masih terjadi sehingga moral, etika, dan kontrol sosial diperlakukan untuk menjaga kepemimpinan yang melayani. B. Pelayanan sebagai nilai dasar kepemimpinan publik. Pelayanan publik dalam kepemimpinan adalah komitmen moral untuk melayani rakyat, bukan menunjukkan kekuasaan. 3 pilar utamanya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan penghormatan martabat manusia. Etika pelayanan menuntut kebijakan yang adil dan berpihak pada kelompok rentan dengan mengutamakan keadilan, kepedulian, dan kemanusiaan. Selanjutnya yang C, efisiensi dalam kepemimpinan. Izin bertanya, pertanyaannya yaitu bagaimana masyarakat dan lembaga pengawasan bisa berperan dalam mencegah atau menanggulangi krisis moral dalam pemerintahan. Terima kasih. Oke, izin bertanya, bagaimana pemuda dan masyarakat bisa mengambil peran dalam mendorong kepemimpinan yang lebih bermoral? Terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, apa yang dimaksud dengan integrasi antara kuasa dan pelayanan dalam kepemimpinan? Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Saya izin bertanya, apa dampak etis dari kepemimpinan yang terlalu menekankan kuasa dibanding pelayanan? Karena merupakan etika itu adalah sebuah tadi ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menjunjung tinggi etika, yang menjadikan etika itu perilaku dalam setiap pengambilan keputusan, ya, dalam setiap memutuskan suatu kebijakan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dalam hal apa? Intinya pelayanan publik. Pelayanan publik yang seperti apa? Pelayanan publik yang berorientasi bertujuan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir ya, yang ketiga, pengaruh etika kepemimpinan terhadap kepercayaan publik. Nah, ini penting sekali. Karena kepercayaan publik itu dibangun dari etika seorang pemimpin. Dalam hal apa? Dalam hal merasionalisasikan produk kebijakan yang dulunya merupakan janji politis ketika dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Jadi bukan hanya janji semu, tapi juga realitas dalam bentuk ikhtiar kekuasaannya, ya, dia mewujudkan plan publik yang baik. Nah, seperti itu. Dan kesimpulannya adalah ya. Ada satu lagi, etika kepemimpinan sebagai pengarah kebijakan publik. Karena kita mata kuliah filsafat ilmu administrasi ya, filsafat itu kan mengedepankan ya, berpikir jernih ya, dengan sudut pandang hati nurani. Ya. Maka dari itu ada kata hikmah ya, hikmah itu kan petunjuk ya. Jadi memutuskan suatu permasalahan, ya. Pemerintah itu dalam mengambil sebuah keputusan itu harus berpegang teguh pada hal tersebut ya.